Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita, khususnya seminggu ini. Ketika kita bertemu pada persekutuan doa pagi yang lalu, menuju ke doa pagi hari ini. Kita juga bersyukur bahwa Tuhan menyertai istirahat kita sehingga kita dapat bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk memulai persekutuan doa pagi ini dengan menaikkan pujian bersama malaikat di surga. Minta tolong Pak Theo untuk lagunya. Bersama. 1, 2, 3. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermaksud bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan atas setiap pertolongan dan pimpinan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami bersama Engkau dan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami.
meskipun kami berada di tempat yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini puji-pujian yang akan kami naikkan akan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu nanti melalui hamba-Mu Bapak Theo Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Urapilah segala sarana yang kami pakai, baik aplikasi Zoom kami, handphone kami, maupun jaringan internet ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini, 2 kali kita nyanyikan. Nanti setelah itu Pak Theo akan memimpin di dalam firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Silakan Pak Theo. Baik, saya akan sharing tentang penyertaan dan kepenuhan Roh Kudus. Sebelum itu saya minta Pak Edi untuk bisa berdoa untuk persiapan renungan. Silakan Pak Edi. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan Tuhan bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh menikmati setiap acara doa pagi yang kami adakan. Kami secara khusus berdoa untuk renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Theo. Ya Tuhan memberkati segala sesuatu yang sudah dipersiapkannya. Semua perkataannya jadi perkataan Tuhan dan menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Pak Edi ini nuwun sewu Pak Edi, karena ini sebenarnya ini ranahnya Pak Edi kalau bicara tentang penyertaan dan kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Saya juga awalnya ragu
menyampaikan ini karena Pak Edi kan belum, dan ini kan temanya sekarang memang lagi tema Pentakosta gitu kan. Tapi karena saya pikir ya ini sesuai dengan waktunya, saya pikir saya bawakan nggak apa-apa, nanti Pak Edi bisa melengkapi atau bisa meluruskan gitu Pak Edi ya. Baik, kita akan membahas tentang penyertaan dan kepenuhan Roh Kudus ini dalam bentuk seperti dialog aja. Jadi seperti kita diskusi gitu. Saya merasa kalau membahas tentang ini dengan kita bentuknya dialog itu akan lebih mudah untuk dicerna gitu. Jadi kerangkanya cuma ada dua. Kita akan membahas di bagian pertama hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Lalu yang kedua bagaimana kalau orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita mau hidup dalam penyertaan Roh Kudus, apa yang menjadi syaratnya kok Roh Kudus itu bisa hadir di dalam diri kita, gitu, di dalam hati kita. Kemudian syarat yang tadi ada itu berlakunya untuk siapa gitu loh. Bahwa orang itu bisa menerima penganugerahan Roh Kudus. Mari kita baca dari Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Kalau boleh kita baca bergantian. Susah nggak Pak Edi? Di unmute aja jadinya. Kita baca bergantian dari Mbak Dwi dulu. Baca ayat 1. Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan ayat 1. Dibenarkan oleh karena iman. Orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Mbak Ati. Saya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ibu Dani. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bu Hendra. Semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Pak Hendra. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat kepada kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bu Hana. Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bu Bambang. 7. Jadi kamu melihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Pak Anton. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Mbak Retno. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi sebenarnya kalau kita baca Galatia 3 ayat 1 sampai 9 ini dibenarkan oleh karena iman. Di sini Paulus mengingatkan pada orang-orang Galatia ya, di ayat 1 dan 2 sebenarnya sudah jelas bahwa Roh Kudus itu dianugerahkan kepada mereka yang percaya pada Yesus dan bagi semua yang percaya. Jadi syarat ini berlaku buat semua yang percaya ya, dan syaratnya adalah ya percaya aja gitu, nggak ada syarat-syarat yang lain sebenarnya. Nah, kemudian apa
syarat bagi kehadiran Roh Kudus itu gitu. Tadi kita udah bahas bahwa syaratnya adalah percaya gitu. Nah, ini kita lihat lagi di Yohanes 7 ayat 38 ayat 39, saya akan bacakan bahwa ini juga memvalidasi atau menguatkan bahwa syarat percaya itu sudah cukup gitu. Yohanes 7 ayat 38 ayat 39 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya, ya roh itu akan kita terima. Nah, kapan Roh Kudus itu hadir? Jadi kapan kita menerima Roh Kudus itu? Yaya akan baca Efesus 1 ayat 13. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus, menjanjikannya. Ya, jadi Roh Kudus itu hadir pada saat kita percaya gitu. Jadi sejak kita menerima Injil itu, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka Roh Kudus itu akan kita terima di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu setelah hadir gitu. Sampai kapan gitu Roh Kudus itu hadirnya? Gitu. Silakan Bu Rita baca Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi Roh Kudus itu hadir sejak kita percaya, hadir di hati kita, dengan syarat kita cukup percaya saja, dan Dia akan menyertai kita itu selama-lamanya. Gitu. Jadi Roh Kudus itu ya tidak keluar masuk gitu ya. Dia hadir di hati kita sejak percaya, dan itu akan hadir selama-lamanya. Gitu. Dan Tuhan Yesus yang mendoakan itu atau memberikan itu kepada kita. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok Roh Kudus itu hadir selamanya di hati? Saya akan baca dari 2 Korintus 1 ayat 22. Dia adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu ada di hati kita selama-lamanya, karena itu adalah jaminan, kayak down payment gitu ya. Bahwa nanti itu akan ada sesuatu yang disediakan untuk kita gitu. Ini adalah yang dijanjikan kepada kita gitu. Ya, makanya dia akan ada terus gitu selama-lamanya, karena itu adalah jaminannya. Jadi dalam membahas tentang hidup dalam penyertaan Roh Kudus ini, kita percaya bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hati kita tuh ada roh ya, yang memang ditinggalkan sebagai penolong buat kita, yang merupakan jaminan untuk apa yang akan kita terima nantinya. Ya. Sekarang apa bedanya ada Roh Kudus di dalam hati kita, menyertai kita, membimbing kita dengan hidup yang mengalami kepenuhan dari Roh Kudus gitu ya, atau dipenuhi Roh Kudus? Apakah itu sama gitu? Karena kita tahu kalau Roh Kudus itu hadir selamanya, kita tahu ada orang yang berdoa atau puji-pujian yang mengingatkan kita bahwa kita minta untuk dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus penuhilah aku gitu ya. Apa artinya Roh Kudus ada di hati kita tapi kok kita nggak dipenuhi Roh Kudus gitu. Nah, kalau kita lihat dari Efesus 5 ayat 18, di sini mengingatkan kita gitu. Bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh gitu. Jadi kita diminta atau kita justru diingatkan supaya kita itu penuh dengan roh. Tapi sebenarnya kita itu bisa tidak dipenuhi roh gitu. Kalau kita melihat dari ayat ini, karena kita diingatkan bahwa kita hendaknya penuh dengan roh. Padahal roh kan ada di dalam diri kita selama-lamanya. Gitu ya. Nah sebaliknya, bisa nggak kita itu mengalami kepenuhan roh, tapi di hati kita nggak ada Roh Kudus gitu. Nah, kalau kita lihat dari Roma 8 ayat 9 ini, nggak bisa. Karena di sini mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita milik Kristus, di dalam kita itu ada roh Kristus. Tapi berarti nggak selalu kita itu mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya.
Tapi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pasti ada roh di dalamnya. Nah, bagaimana Roh Kudus itu hadir, ada di hati kita, tapi kok orang itu tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus? Nah, kalau kita lihat dari Efesus 4 ayat 30, di sini mengatakan kita itu jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau kita mendukakan Roh Kudus, ya kita tidak akan mengalami kepenuhan roh gitu ya. Dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 19 mengatakan bahkan janganlah padamkan roh. Jadi kalau kita punya keinginan daging yang kita kita ladeni gitu ya. Jadi kita mendukakan Roh Kudus, bahkan kita memadamkan roh, kita mabuk gitu ya. Itu otomatis ya Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita karena tidak leluasa berkuasa menguasai kita gitu. Kita sendiri yang salah gitu ya. Nah, di sini dikatakan Efesus 5 ayat 18 ayat yang tadi kita harus penuh dengan roh. Kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus Allah. Kita jangan memadamkan roh gitu ya. Nah, apakah artinya kalau kita berdoa mohon kepenuhan Roh Kudus berarti kita pasti akan mengalaminya? Ayat-ayat ini mengatakan enggak gitu loh. Kalau kita berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus, kita belum tentu mengalaminya gitu. Apa yang membuat kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Meskipun kita sudah berdoa gitu. Karena bukan cuma berdoa aja gitu. Maka kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kadang ya kita berdoa itu enggak dari hati soalnya gitu ya. Tetapi kalau kita berdoa dari hati, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita taat dan patuh pada firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu leluasa bekerja di dalam kehidupan kita, ya kita akan mengalami kepenuhan roh itu. Jadi yang membuat kita mengalami kepenuhan roh itu bukan cuma doa aja gitu, tapi kita harus taat dan patuh kepada firman Tuhan dan memberikan keleluasaan bagi Roh Kudus untuk bekerja. Nah, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus itu menguasai kita, maka keseluruhan kita itu akan ada dampaknya gitu. Karena cara berpikir kita, motivasi kita, kepribadian, prinsip-prinsip yang ada di dalam diri kita, bahkan perasaan kita, sikap kita, perilaku kita, jadi baik yang di dalam maupun di luar, itu benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus gitu ya. Sehingga Mazmur 19 ayat 15 ini bisa terjadi gitu. Kita ingin supaya Tuhan itu berkenan gitu akan ucapan mulut kita dan renungan hati kita. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Saya mau share ada satu lagu, lirik lagu yang Theo. Ya. Theo. Ya. Kok Mazmur 19 adanya cuma sampai ayat 14? Oh, sebentar. Mungkin ayatnya salah nih, sebentar ya. Dalam kurung sih ada sampai ayat 15. Karena gini, kalau kita ngelihatnya di Alkitab, ya itu Mazmur 19 ayat 15. Tapi kalau kita pakai yang elektronik, tulisannya 19 ayat 14 mungkin. Oh gitu, ya. Ya, kalau kita bukanya Alkitab, dia Mazmur 19 ayat 15. Ya, karena memang selisih satu itu kan ada dalam kurung itu ya. Iya. Ya, yang di Alkitab itu yang Mazmur 19 ayat 15. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada lirik lagu tuh yang mengingatkan saya persis sama ayat ini gitu. Ya, saya akan nyanyi sepotong ini aja gitu. Karena kalau kita ingat liriknya gitu, kita bisa ingat ayat ini gitu ya. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, Lord. Oh Lord my God, my rock and my redeemer. Jadi lagu tadi mengingatkan kita supaya kita itu senantiasa diingatkan gitu ya. Dan punya keinginan, kerinduan supaya apa yang keluar dari mulut kita gitu ya. Jadi ucapan mulut kita, bahkan meditasi dari hati kita gitu. Jadi renungan dari hati kita itu ya menuju kepada
Tuhan. Jadi Tuhan itu berkenan apa yang ada di dalam diri kita, yang kita nggak sadari gitu ya. Bahkan yang keluar dari mulut kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu gunung batu dan penebus kita. Itu kalau kita dipenuhi dengan roh, maka kita akan mengalami ini. Nah, apa yang menghalangi sebenarnya? Kalau kita berdoa minta kepenuhan roh, yang menghalangi kita untuk tidak mengalami kepenuhan roh itu apa gitu? Ya ayat-ayat tadi sekali lagi mengingatkan, ya kita memang baik gitu untuk mengalami kepenuhan roh itu. Tapi seringkali kita mendukakan Roh Kudus dan kita bahkan memadamkan Roh Kudus gitu ya. Jadi yang menghalangi kita sebenarnya adalah dosa kita gitu. Dosa kita itu menghalangi kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sifatnya permanen gitu. Jadi kalau tadi kita belajar roh itu ada di dalam diri kita kapan? Sejak kita percaya, sejak kita menerima. Dan roh itu ada selama-lamanya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu kenapa nggak permanen? Nggak selama-lamanya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka kita perlu berdoa supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena ya sebagai manusia kita ini punya dosa. Dan dosa itulah yang menghalangi kita, menghalangi Roh Kudus itu memenuhi kita gitu. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini ya nggak bersifat permanen karena pada saat kita berdoa dia nggak bisa koeksis gitu ya. Nah saat kita menyadari dosa kita, makanya supaya kita hidup dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan ya firman Tuhan yang mengingatkan kita di Efesus 5 ayat 18 supaya kita penuh dengan roh tadi, ya kita harus segera bertobat, memperbarui komitmen kita supaya kita mengalami kepenuhan roh dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau kita ingin supaya Roh Kudus itu terus menguasai kita, memimpin kita, memenuhi kita, ya begitu kita sadar bahwa kita berdosa, kita mesti bertobat dan memperbarui komitmen. Nah ini bonus saja. Jadi sebenarnya itu tadi adalah akhir gitu ya dari apa yang mau saya bagikan tentang penyertaan Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah ini kayak bentuknya kuis saja nih bonus ini. Apakah orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu akan mempunyai tanda-tanda ini bahwa dia punya karunia-karunia roh yang kita bisa lihat di Roma 12 ayat 6 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, 28 ayat 30, kemudian Efesus 4. Jawabnya gimana Bapak Ibu? Apakah ini menjadi tanda-tanda seseorang itu dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita punya karunia roh, jadi karunia roh itu kan ada yang menjadi rasul, bernubuat, mengajar, memberitakan Injil, melayani, berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh gitu ya. Apakah itu menjadi tanda-tanda kita itu dipenuhi roh? Iya, salah. Nah, kalau Alkitab mengatakan sebenarnya yang menjadi tanda bahwa kita itu dipenuhi roh adalah buah rohnya gitu. Jadi buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini adalah tandanya, bukan karunia-karunia roh itu gitu. Karena Matius 7 ayat 16 mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri gitu. Bahkan ya kalau saya percaya tanda-tanda atau karunia roh itu bisa seolah-olah itu ditiru gitu ya. Jadi iblis, setan itu bisa meniru, menunjukkan seakan-akan ya ada orang yang melakukan atau menunjukkan karunia-karunia roh dalam dirinya gitu ya. Ya pintar ngajar, bisa mungkin bernubuat gitu ya. Bisa menunjukkan kalau dia tuh bisa berbahasa roh gitu. Tapi itu tuh bukan tandanya sebenarnya bahwa kita itu dipenuhi oleh roh. Tandanya adalah ya buah roh itu sendiri gitu. Karena saya percaya bahwa setan itu tidak berdaya justru untuk meniru menghasilkan buah roh ini gitu. Jadi 9 buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu justru adalah tanda bahwa kita itu hidup dalam penyertaan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Itu yang saya mau bagikan. Saya kembalikan ke Mbak Dwi. Terima kasih Kak Teo untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini.
Kita akan berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang telah saya bagikan. Boleh minta tolong Pak Theo untuk meng-screen doanya dulu, supaya kita bisa lihat sekilas. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Tuhan Yesus setia. Lagunya ada di bawah pokok doa. Kita nyanyikan dan setelah itu doa penutup akan didoakan oleh Pendeta Edi, doa penutup dan doa berkat. Kita nyanyikan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menaikkan doa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas segala cinta kasih Tuhan ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Tio tentang perihal Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa percaya bahwa Roh Kudus sudah hadir di dalam hidup kami ya Bapa. Dipenuhi oleh Roh Kudus bahwa Roh Kudus ada sebagai yang kekal ya Tuhan sampai hamba dipanggil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya melalui Roh Kudus ini ya Tuhan, kami boleh menjadi orang berbeda bagi orang-orang yang belum tidak taat pada Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hamba berdoa ya Tuhan, khususnya buat masa kepemimpinan Bapak Anies sebagai Gubernur DKI ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, berikan hikmat kebijakan kepada Pak Anies boleh menjadi gubernur yang baik dan takut akan Tuhan ya Bapak. Ya Bapak, hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus hadir di negara kami ya Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pemimpin kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan dalam menjalani roda negara kami ya Bapak. Biarlah Kau berikan dia hikmat ya Bapak. Dia berikan dia kekuatan di dalam menjalani negara kami ini ya Tuhan, yang begitu banyak konflik terjadi ya Bapak, konflik eksternal maupun internal ya Bapak. Kiranya Tuhan COVID-19 ini boleh senantiasa Kau pulihkan di negara kami ya Tuhan, sehingga perekonomian negara kami boleh senantiasa Tuhan jaga ya Bapak. Boleh Kau Tuhan pulihkan ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk masalah-masalah yang terjadi di luar negeri Tuhan. Tuhan, perekonomian kami tersendat Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan ya Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengadakan vaksin bagi bumi ini ya Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa. Kami bersama-sama menaikkan pujian dan kami juga boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengerti kebutuhan kami. Setiap kami memerlukan firman-Mu tiap-tiap waktu. Dan kami juga bersyukur di dalam kesempatan kami boleh berdoa ini. Kami juga mendoakan orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Doa yang timbulnya juga daripada Tuhan sendiri, Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kami. Dan Engkau yang menjawab seru doa kami, dan di dalam waktu Tuhan, kami percaya setiap doa yang Tuhan jawab adalah yang terbaik bagi setiap kami. Karena sering dan kenyataannya Engkau menjawab jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang kami minta dan kami serukan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami saat ini, ya Tuhan, bagi kami yang hadir saat ini, karena Engkau Tuhan terus menyertai kami. Untuk Pak Theo dan keluarga, untuk Bu Yaya, untuk Henok dan untuk Jason, kayak Tuhan memberkati keluarga ini. Semakin hari, semakin melihat bahwasanya Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa bagi keluarga ini. Terima kasih untuk segala pelayanannya yang dilakukan, yang semuanya memuliakan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk acara Pak Theo pada besok pagi, kayak Tuhan juga memberkati acara dari Eklat ini, sehingga melalui apa yang disampaikan oleh Pak Theo dan tim memberkati banyak orang, sekaligus Pak Theo juga diberkati di dalam pekerjaan dilakukan. Kami akan juga untuk Jason yang ada di Belgia, kayak Tuhan juga menolong dan memberkati anak mulia Tuhan. Yang berdoa untuk Pak Haji, Rini, untuk Senja, Karin, dan Adin, kayak Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Pak Haji yang masih terus bekerja, ya Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan ekstra bagi Pak Haji. Haji jauh dari rumah, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan dan juga pekerjaannya. Semakin hari dilimpah-limpahkan berkat yang terbaik yang daripada. Terima kasih. Saya menyerahkan juga untuk Mbak Dwi, kayak Tuhan memberkati anak mulia Tuhan. Biarlah semakin bertambah waktu, Mbak Dwi semakin menemukan Tuhan, dan semakin damai sejahtera itu berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia yang Tuhan limpah-limpahkan juga hidup di dalam kehidupan Mbak Dwi, dan senantiasa melihat pelayanan ini bagian daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap kerinduannya, apa yang diinginkan dalam hidupnya, Tuhan yang menjawabnya. Kami menyerahkan juga untuk Bu Yuli, Pak Listio, Ken, dan Ben, Ken Tuhan juga memberkati keluarga ini. Tuhan sudah memberkati, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati keluarga ini. Tuhan limpah-limpahkan bagi mereka hati yang bersyukur pada Tuhan, sekaligus hati yang senantiasa berharap akan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu masa depan mereka keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur, memberikan yang terbaik bagi keluarga Pak Listio, khususnya untuk Ben yang ada di Jepang, dan Tuhan juga memberkati anak-Mu ini di dalam perlindungan Tuhan. Anak-Mu ini boleh studi dengan baik dan menyelesaikan dengan baik pula. Yang menyerahkan untuk Burut dalam segala keberadaannya. Yang bersyukur ya Tuhan, meskipun 3 bulan ini Burut tidak kemana-mana, karena ada satu hal yang membuat kami sama-sama ada di rumah. Tapi biarlah Burut senantiasa juga melihat bahwasanya ada di rumah sekalipun, memendam rindu, tetapi Tuhan hadir di dalam hidupnya. Kami ini menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk Vivi, Yopi, dan keluarga mereka, dan juga Fani, kayak Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, khususnya untuk Vivi, Fani yang masih bekerja, kayaknya Tuhan juga memberikan perlindungan ekstra di dalam setiap perjalanan yang dilalui. Ada tangan Tuhan menyertai dan memberkati. Yang menyerahkan juga untuk Pak Alep, yang bersyukur sampai hari ini Pak Alep juga masih dalam keadaan sehat dan baik. Ya Tuhan terus memberkati dengan kesehatan dan hikmat Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk Vivi yang juga barusan jatuh dan kakinya yang sakit, ya Tuhan memberkati proses penyembuhannya. Juga untuk Adi, ya Tuhan juga akan memulihkan kondisi kesehatannya dengan sempurna dan baik. Berkati keluarga 2 anak-Mu ini ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan berlimpah, dan khusus untuk Adi, biarlah Tuhan memberikan satu damai sejahtera yang berlebih, tidak memikirkan hal-hal yang membuat dia stres di dalam hidupnya, tetapi dia boleh melihat Tuhan dan disukakan oleh Tuhan. Menyerahkan juga untuk Ribka
dan Santoso di dalam pekerjaan mereka, dalam upaya mereka, kiranya Tuhan juga hadir dan memberkatinya. Kami menyerahkan untuk keluarga Pak Anton, kiranya Tuhan juga memberkati dan menopang keluarga ini Tuhan. Oleh setiap hal yang dilakukannya, Tuhan memberkatinya. Tuhan melimpah-limpahkan segala berkat yang terbaik bagi keluarga Pak Anton. Untuk Anton, Bu Retno, untuk Antonia, untuk Aurel dan Adriel, Tuhan memberkati mereka semua. Dan kalau ada yang bekerja, keluar daripada rumah, biarlah Tuhan yang memproteksi mereka, melindungi mereka dari segala sesuatu. Mereka ada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan senantiasa berkarya di dalam setiap langkah hidup mereka. Menyerahkan juga untuk Pak Hendra dan keluarga, untuk Bu Priscilla, untuk Nadia, untuk Yesi dan Samuel. Ya Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan. Melalui upaya-upaya yang dilakukan, khususnya dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Melalui segala yang diupayakan, Tuhan memberkatinya. Biarlah langkah-langkah ke depan menjadi langkah Tuhan, di mana Tuhan memberikan sesuatu yang baru di dalam keluarga ini, di dalam perekonomian mereka. Biarlah tangan Tuhan yang selalu terulur bagi setiap anak-anaknya, itu yang memberkati keluarga Pak Hendra. Kami menyerahkan juga untuk sakit yang ada di dalam diri Pak Hendra dan juga Yesi, kayaknya Tuhan juga akan menopang, memberkati. Kami tahu rencana Tuhan jauh lebih indah daripada pemikiran kami. Kalau Tuhan mau menjamah hari ini juga sakit itu akan sembuh ya Tuhan. Tapi biarlah rencana Tuhan itu terjadi di dalam diri Pak Hendra. Ada menyadari bahwasanya ada kekuatan besar di dalam dirinya. Tuhan yang menyertai itulah yang menyanggupkan Pak Hendra dan juga Yesi. Meskipun sakit, tapi boleh merasakan ada tangan Tuhan yang menopang sesungguhnya ya Tuhan. Berkati kalau kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan izinkan untuk sakit penyakit ini keluar dari tubuhnya. Dan mereka berdua boleh sembuh karena Tuhan yang menjamahnya. Dan menyerahkan juga untuk Pak Bambang dan keluarga yang Tuhan memberkati. Untuk Bu Indriati, untuk keluarga Andre, untuk Brenda dan juga untuk Cepi, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Jika mereka ada di dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga akan memberkati mereka. Masuk keluar mereka ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan segala yang diupayakan mereka diberkati Tuhan dengan begitu berlimpahnya. Biarlah kami menyerahkan untuk kesehatan mereka keluarga, kiranya Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan yang melimpah-limpahkan damai sejahtera itu yang ada dalam keluarga mereka. Kami menyerahkan juga untuk Opa Dani dan juga Oma, kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh melihat bahwasanya Tuhan sungguh menopang Pak Dani, Opa Dani dan Oma. Biarlah kami menyerahkan untuk Opa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami terus tak hentinya berseru pada Tuhan. Sepanjang kami masih bisa berkata-kata, disitulah kami terus mendukung di dalam doa ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kondisi Opa Dani ya Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkannya. Dan biarlah kami terus berseru kepada-Mu, mendesak Tuhan, supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi Opa. Kami tahu bahwasanya mujizat itu masih ada. Oleh sebab itu kami berseru pada Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Biarlah bagi Oma yang sampai hari ini bersyukur boleh melewati hari-hari yang tidak mudah bagi Oma. Tetapi kami percaya di dalam kekuatan melewati hari-hari itulah Oma dan kami semua melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya yang ada di dalam Oma, yang menyanggupkan Oma melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan kesabaran yang ekstra bagi Oma untuk merawat Opa ya Tuhan. Yang menyerahkan untuk Ibu Hana Tanoto ke dalam pemeliharaan tangan-Mu. Bila Tuhan juga akan memberkati anak-Mu nih Tuhan. Masih di rumah saja, tetapi terus berkarya, terus memperhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Biarlah Ibu Hana Tanoto senantiasa memancarkan kasih Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Amin. Kami menyerahkan semua
anak-anaknya ke dalam tangan pimpinanmu untuk Betul, ya. mereka yang anak buahnya yang ada di Australia, untuk Victor, juga untuk Melissa, beserta dengan keluarganya, juga untuk Tata, kayak Tuhan memberkati mereka semua. Untuk Melissa khususnya yang bekerja, ya Tuhan memberkati dan melindunginya dalam perjalanan dilakukan dan pekerjaan dilakukan, ya Tuhan juga terus memberkati dan menopangnya. Dan juga untuk Handi yang juga bekerja, ya Tuhan juga menopang di dalam pekerjaannya yang sekarang tidak mudah karena penjualan mobil turun drastis. Saya menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, melihat peluang yang ada, dan segala sesuatu yang kenormalan yang baru melalui hikmat Tuhan. Dan boleh melihat segala sesuatu peluang dan boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan. Amin. Serahkan juga untuk Pak Indah ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengenal Pak Indah dan bersama-sama berbakti dan bersekutu. Kayak Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Apapun keadaannya saat ini, Tuhan yang jauh lebih mengerti daripada kami. Tapi kami menyerahkan Pak Indah, istrinya, dan keempat anaknya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi Pak Indah. Di dalam segala pergumulan pelayanan saat ini, yang kami masih terbatas, karena kami masih ada di rumah. Biarlah Tuhan, dengan cara Tuhan, melalui hikmat Tuhan, Pak Indah boleh berkarya, menjadi berkat, dan melayani Tuhan dengan kesungguhan, dan juga dengan ketulusan yang daripada Tuhan, yang Tuhan limpah-limpahkan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Lucy dan Pak Jun ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan memberkati keluarga ini. Pekerjaan yang masih dilakukan mereka, kiranya Tuhan terus menopang dan memberkati, beri kesehatan terbaik bagi keluarga ini. Saya menyerahkan juga untuk anak mereka, untuk Tiffany, dan juga untuk Tasa yang ada di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik studi dan pekerjaan yang dilakukan mereka. Tangan Tuhan terulur bagi mereka, memberkati dan memproteksi mereka ya Tuhan. Berkati mereka semua yang di luar negeri, Tiffany dan Tasa. Juga untuk James, ya Tuhan juga akan berkarya bagi anak-Mu ini Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi James dan Jela. Tuhan berkati dan keluarga menemukan hikmat yang tepat bagi James sehingga dia berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua kami yang hadir saat ini, Bu Ati dan Pak Yunus dan juga Irma, yang Tuhan menopang memberkati keluarga ini Tuhan. Oleh apa yang dilakukan oleh mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan damai sejahtera dan segala yang dilakukannya juga memberkati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu dan keluarga Bu Rita, Ibel dan Pepe dalam tangan Tuhan. Bila semakin hari kami semakin mengetahui dan merasakan bagaimana sesungguhnya memeliharakan kami dengan begitu indah dan luar biasanya. Pelayanan kami ke depan, biarlah Tuhan juga akan terus menopang kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang tidak bergabung dengan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan melawat, Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Baik dalam kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga mereka. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Jangan ada ya Tuhan, bagian daripada anggota atau jemaat GKI Pengharapan yang terkena virus corona ini Tuhan, dan semua keluarga besar yang ada di dalam GKMI Pengharapan ini, semuanya di dalam perlindungannya Tuhan. Itulah doa permohonan kami ya Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami boleh bersati menaikkan doa kami. Kayaknya di dalam semua doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin.